ibrah dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Bukan hanya kita mengambil keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabi-nabinya menyampaikan bahwa ada ibrah ataupun pelajaran keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Idris yang patut kita harus ambil. Di Quran surah Al-Anbiya, di Quran surah Maryam ayat 56 itu Allah berfirman, "Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya." Wahai Muhammad, ingatkanlah kepada umat-umatmu akan sebuah cerita dalam kitab kisah Nabi Idris alaihissalam, bahwa innahu kana siddiqan, bahwa beliau itu, Nabi Idris itu adalah orang yang membenarkan. Kalau dalam tafsirnya adalah orang yang paling jujur. Wa nabiyya, dan dia itu adalah di antara nabi-nabi yang aku telah perintahkan. Maka sayangnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW membuka kitab Al-Quran dan mengambil keteladanan-keteladanan yang Nabi Idris pernah kisahkan dan torehkan, sehingga ditulis dalam tinta emas yaitu Al-Quran, dan kisahnya sampai saat ini kita bisa ambil. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menggambarkan bahwa Nabi Idris alaihissalam memiliki biografi yang mulia, sekaligus menjawab bahwa Nabi Idris itu adalah bukan keturunan orang-orang yang dikira. Nabi Idris alaihissalam bapaknya itu adalah Riyad bin Sis bin Adam alaihissalam. Bukan orang-orang yang kapitalis yang mengatakan bahwa nenek moyang kita itu adalah seekor monyet. Bukan, bahwa Nabi Idris ini adalah seorang cicit dari ayah kita, orang tua kita. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Furqan ayat 27, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan." Wahai anak-anak Nabi Adam, janganlah kamu tertipu daya dengan syaitan. Kama akhraja abawaihuma fil jannah, sebagaimana syaitan-syaitan itu dulu telah mengecohkan orang tuamu dari surga. Jadi hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris karena adalah nabi yang sangat mulia, karena terlahir dari cicit dari Nabi Adam alaihissalam. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping memiliki keturunan yang sangat mulia di antara cucu cicitnya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam digambarkan dalam Al-Quran, Nabi Idris digambarkan dalam Al-Quran sebagai nabi yang paling penyabar. Di antara mukjizat Nabi Idris alaihissalam adalah orang-orang yang pertama kali menulis dengan menggunakan pena, bahasa kita sekarang. Namun dalam keseharian itu beliau menulis, membuat nama-nama yang Allah telah ciptakan, sehingga nanti yang Nabi Adam alaihissalam itu telah menghafalkan, Nabi Idris juga menulis nama-nama yang telah diajarkan oleh buyutnya itu. Dan Nabi Idris alaihissalam dalam mendidik anak-anaknya dan bermasyarakat menjadi orang-orang yang paling sabar. Wa Ismail wa Idrisa wa Dzulkifl kullum minas sabirin. Ada nabi-nabi yang kamu ambil kesabarannya, ibrahnya itu. Di antaranya ada Nabi Ismail, Nabi Dzulkifli, dan Nabi Idris alaihi wassalam. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nabi-nabi terdahulu mengajarkan untuk kita sabar dalam menjalani kehidupan, maka tentulah kita sebagai umat-umat Nabi Muhammad yang mengambil ibrah daripada Nabi Idris alaihissalam, ada kesabaran-kesabaran sebagai sifat nubuwah yang kita ambil. Jamaah, sabar dalam menghadapi hidup dan cobaan, dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ujub, melainkan dia bersyukur, dan ketika dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun bersabar. Maka dengan dua sifat karakter orang muslim ini, sehingga Nabi Muhammad SAW katakan, ajib, sungguh mulia dan sangat luar biasa orang mukmin itu,
yaitu bukan dengan kekayaannya, bukan pangkat dan jabatannya, bukan. Orang muslim itu mulia karena dia pandai bersyukur dan pandai bersabar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tersirat dari beberapa ayat Al-Quran dan disimpulkan dalam sebuah artikel bahwa Nabi Idris itu adalah Nabi yang gemar menulis, dan di dalam tulisannya itu beliau mengajarkan kepada anak-anaknya terlebih dahulu dan khususnya kepada kita semuanya yang hidup pada saat ini yang membuka Al-Quran. Nabi Idris mengajarkan, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah mengajarkan kepada kita, ketika engkau berdoa maka luruskanlah niatmu terlebih dahulu. Ini suatu amalan yang sangat ringan tapi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, kata Nabi Idris, membiasakan luruskan niatmu, mengikhlaskan segala sesuatu yang karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila dikabulkan, maka itu suatu anugerah dari Allah. Apabila itu belum dikabulkan, ini merupakan investasi dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam hadisnya itu, nanti di hari kiamat banyak orang-orang yang diberikan kemuliaan di dalam surga bukan karena amalan solehnya, tetapi karena doa-doa yang dulu pernah dia panjatkan dan Allah belum kabulkan waktu di dunia. Jangan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris juga mengajarkan, apabila kamu berhidup bermasyarakat, maka jangan sekali-sekali kamu mengucapkan sumpah palsu ataupun mengambil sumpah dari orang-orang, menuntut sumpah dari orang-orang yang rusak keimanannya itu. Maka apa maknanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Lidah kita ini jangan mudah untuk mengucapkan sumpah. Karena kalau melanggar sumpah, dalam aturannya itu berpuasa 1 hari. Kalaupun dia ingin melaksanakannya untuk menebus sumpah yang dia langgarnya itu, maka orang sekarang banyak sekali dia melanggar sumpahnya. Dan orang-orang yang melanggar sumpah ini kebiasaannya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melanggar sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang pengajaran dari Nabi Idris alaihissalam, bahwa Nabi Idris itu mengajarkan kepada kita semuanya, biasakanlah kita beramal soleh dan memintalah syafaat terhadap amal soleh yang telah engkau lakukan. Ini suatu amalan yang sangat mulia jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari mengalami kesulitan, boleh kita bertawasul dengan amal soleh kita sendiri. Boleh kita mengharapkan, ya Allah, aku kesehariannya seperti ini, aku melakukan amal soleh dengan amal solehku ini, ya Allah, maka kabulkanlah permintaanku. Inilah yang diajarkan Nabi Idris alaihissalam kepada anak-anaknya dan khususnya kepada kita semuanya. Biasakanlah kita mengharap memiliki sifat roja yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rojanya itu diembel-embelin atau disambungkan dengan amal soleh yang kita pernah kerjakan. Ya Allah, bukankah Nabi kita Muhammad SAW pernah mengingatkan dahulu ada orang yang terjebak dalam gua? Maka dari 3 pemuda ini pun mengucapkan berdoa kepada Allah dan bertawasul dengan amal solehnya. Maka dari tawasul yang pertama bergeserlah gua yang tertutup dengan batu yang besar itu, sampai pemuda yang ketiga dia memiliki amal soleh dan bertawasul dan terbukalah pintu gua itu. Mengajarkan kepada kita semuanya, jangan pernah kita takut dan khawatir karena kita memiliki amal soleh. Ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengamati dan memberikan pertolongan kepada kita dari amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan. Maka hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semakin kita membuka cakrawala kehidupan ini dengan merujuk kepada sunnah dan hadis, Al-Quran dan As-Sunnah, maka semakinlah kita menjadi orang-orang yang selalu semakin butuh, semakin haus dengan ilmu pengetahuan. Dari kisah Nabi Idris saja kita semakin terengah-engah dari ilmu pengetahuan beliau yang beliau sampaikan. Belum nabi-nabi yang lain. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin benarlah, semakin haklah bahwa Al-Quran ini adalah bukan karangan manusia, melainkan wahyu
atau kalam Allah Subhanahu wa taala yang patut kita jadikan pedoman dalam sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum ila wa innahu